Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya itu kitabnya sudah ya? Yang kecil itu yang sudah saya tulis Majmu'ul Fawaid, di situ ada burdah, bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadakkuri jiranin bidi salamin. Apakah karena engkau sedang mengingat seorang tetangga bidi zi salam yang sedang berada di negeri Zi Salam. Jadi negeri Zi Salam itu adalah satu tempat, nama satu tempat antara Mekah dan Madinah. Di antara Mekah Madinah ada satu tempat namanya Zi Salam. Apakah karena engkau teringat dengan seorang tetangga yang ada di negeri Zi Salam, mazajta, engkau telah mencampur dam'an air matamu, jaro yang mengalir min muklatin dari pelupuk matamu, bercampur bidamin dengan darah. Maksudnya begini, apakah karena engkau sedang mengingat si dia yang ada di negeri Zi Salam, sehingga air matamu yang keluar dari pelupuk matamu bercampur darah? Jadi beliau sebelum masuk ke dalam bab memuji Nabi, beliau gugah dulu perasaan kita dengan menggubah syair-syair cinta. Syair-syair cinta. Jadi ada tingkatan orang tuh sedang rindu dengan sang kekasih yang ada di negeri Zi Salam antara Mekah dan Madinah, karena sehingga saking rindunya, kesedihannya itu air matanya tuh campur darah. Pertanyaannya sekarang, apa ada air mata campur darah? Apakah ini hanya majaz yang mengungkapkan betapa sedihnya hingga air mata campur darah? Sebagian ulama mengatakan ini majaz. Sebagian ulama yang lain mengatakan hakiki. Itu terjadi. Hingga dalam sebuah hadis dikatakan air matanya ahli neraka itu air matanya campur darah. Begitu menyesal dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi air mata campur darah itu ada. Ada. Bukan hanya sekedar majaz. Nah, di sini beliau sedang bertanya kepada seseorang. Jadi di sini Imam Busiri menggambarkan ada orang yang sedang duduk sendiri, terus menatap kosong ke arah depan, air matanya menetes bercampur darah. Maka temannya ini nebak-nebak, amin tazakuri jironin bidi salamin, apakah karena engkau mengingat? Nah, jiron, kenapa tetangga? Orang Arab itu pantang menyebut nama sang kekasih. Nggak bisa itu, misalnya si Sri begitu nggak bisa. Jadi menurut kaidah sastra, menyebut nama secara langsung sang kekasih itu aib. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga begitu, si dia itu sudah cukup. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jiron, tetangga-tetangga gitu. Makanya di sini maksudnya jiron ini kekasih. Kenapa nggak bilang amin tadakuri mahbubin? Mahbub itu langsung enggak, terlalu vulgar. Nah, cinta itu kalau mendalam, nama kekasih itu tidak boleh ada yang dengar kecuali hanya kuping saya saja. Jadi dia sangat cemburu sekali hingga tidak boleh ada orang lain yang boleh mendengar nama sang kekasih kecuali hanya saya saja. Hingga kalau menyebut namanya cukup dengan bahasa jiran, tetangga gitu. Kalau bahasa Indonesia dia gitu. Siapa lagi ya, itulah ya itu ya gitu. Saking dalamnya cintanya itu nggak bisa diungkap nama itu. Ikutnya urung balik itu rodok angel lah. Sepurane ae. Ya. Ini dalam ini. Apakah karena engkau mengingat si dia? Ya. Si dia di kampung baru. Ya. Sehingga engkau menangis seperti ini sampai tingkatan air matamu bercampur dengan darah yang keluar dari pelupuk matamu. Sudah sampai sini, kemudian masih diem, nggak mau jawab, dipancing lagi dengan pertanyaan berikutnya. Am habbatir rihu min tilqa'i kadimatin. Apakah karena ada angin yang berhembus min tilqa'i kazimah, dari arah kazimah? Ada angin bertiup dari arah kazimah, yaitu arah kazimah itu angin dari arah Mekah itu, maksudnya. Kazimah itu adalah nama mata air yang ada di Basroh.
Ya, yang kazimah ini, angin itu kalau datang dari arah kazimah berarti menuju Mekah, begitu. Apakah karena ada angin yang berhembus dari arah kazimah? Kenapa kazimah? Ya maksudnya dari arah rumahnya sang kekasih gitu. Kayak misalnya gini ya, antum punya kekasih di Solo ini, antum orang Ngawi misalnya, nah, antum selalu menghadap ke arah Solo. Kemudian angin yang menerpa dari Solo itu semilir membuat antum tuh tiba-tiba tres menetes air mata, nah, kayak gitu tuh. Nah, makanya ini beliau pancing amhabbatir rihu min tilqa'i kazimah. Kalau seandainya saya ya, orang Temboro gitu, terus nulis syair yang senada dengan ini, apakah karena ada angin dari Temboro yang membuat air matamu bercampur darah? Ya, jadi jangankan jadi orang yang sedang merindu, sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil itu akan menggugah ingatannya dengan sang kekasih. Hatta itu angin yang dari arah rumah sang kekasih. Gitu. Ini saking rindunya sampai dengan Rasulullah, angin dari Madinah itu membuat hatinya bergejolak langsung. Ingat kepada Rasulullah SAW. Dulu saya itu sempat, tapi ini rahasia dapur. Saya pengantin baru. Itu saya ke India ngambil sanad hadis. Pengantin baru itu baru berapa bulan langsung ke sana. Itu saya sudah sedikit lupa, karena sudah jalan sibuk begitu. Saya disuguhkan satu gelas begitu. Pas gelas itu mirip dengan gelas yang saya minum dengan istri di rumah. Semua waktu itu megang gelas itu ketawa karena seneng ya, kecuali saya yang menangis. Cuman tangisan saya waktu itu nggak bercampur darah, nggak orang temen gue yang ini ya. Tapi intinya ini nyata, sesuatu yang sedang kita rindukan. Kemudian ada hal yang menyulut kerinduan itu hingga ingatan kembali, itu membuat air mata kita berderai langsung. Coba antum yang sudah ditinggal wafat oleh ibunya atau ayahnya, itu kan kadang baca buku begitu tiba-tiba ada nama yang persis nama dengan anak yang sudah wafat, atau persis dengan nama ibu yang wafat, itu langsung tres air mata. Karena ada yang menggugah, ada yang menyulut. Nah ini beliau menggambarkan angin ya. Apakah karena angin yang menerpa dari arah kazimah yang membuat air matamu langsung berderai? Nah, bagi orang yang rindu dengan Rasulullah, kok kamu nangis terus setiap baca selawat? Apakah karena ada angin hembusan dari Madinah? Ya, gitu. Saya lanjutkan. Wa aumadal barku fil dhalma'i min idami. Apakah karena wa aumado dan karena seberkas cahaya al-barku, kilat, fi dzulma'i, di dalam kegelapan malam, min idomi, yang muncul dari lembah Idom. Jadi dulu ada lembah, dulu sampai sekarang juga ada lembah Idom namanya. Itu kalau ada kilat waktu malam, ceres begitu, maka akan terlihat itu kilatan itu akan menyinari kegelapan lembah Idom. Ini sebenarnya apa tuh? Ini kok dalam sekali. Maksudnya apa? Apakah karena engkau melihat seberkas cahaya kilat di dalam kegelapan lembah Idom yang membuat dirimu menangis? Nah, jadi gini, orang itu kalau sedang kangen, rindu dengan orang yang dia cintai, terus dia melihat bulan, misalnya bulan. Walaupun saya nggak ketemu secara langsung, tapi saya berharap semoga mata saya ketemu di bulan itu dan dia juga sedang melihat bulan, begitu. Apa maksudnya? Jadi saking rindunya dengan sang kekasih, ketika dia melihat seberkas cahaya kilat muncul dari lembah Idom, perasaan dia, semoga saya yang lihat kilat ini, dia sang kekasih juga sedang lihat juga. Hingga walaupun nggak ketemu badan, tapi ketemu mata sama-sama melihat kilat itu. Begitu maksudnya itu loh. Ini orang tuh ndablek gak paham ini. Jadi saking rindunya sampai seperti itu. Ini kita sedang bahas rasa loh ini. Ini
Ini gudang rasa burdah ini, maka pakai yang terdalam. Ini karena sebelum masuk memuji Nabi, ini sudah inti rasa sudah. Maka beliau muqaddimahkan dengan yang seperti ini. Ya Allah. Kita juga kadang seperti itu. Kita rindu dengan istri. Kalau yang belum punya istri ya rindu sama ibunya, atau ibu angkat atau gimana. Ya kadang kita melihat langit, melihat bulan gitu. Kemudian kita berangan-angan, ya apa kabar ibu di sana ya? Mudah-mudahan ibu saya juga sedang lihat bulan. Walaupun gak ketemu, setidaknya hati ini terobati ketika pandangan sama-sama ketemu di sana. Ini maksudnya wa'aumadul barqu fid dhulma'i min idomi. Jelas ini? Tak lanjut lagi. Fama li'ainaika in qul takfufa hamata. Nah, ceritanya belum ngaku. Saya nggak apa-apa kok. Jadi orang jatuh cinta itu sulit ngaku. Kamu seneng ya orang? Orangnya apa? Konco. Temen. Lah saya mah biasa. Dulu gitu takut. Konco. Dulu kan ditakoni, kok piye rasane pas bar nazar dulu. Yes biasa deh. Jadi ketika orang betulan sedang jatuh cinta, maka setiap ungkapannya itu selalu mengatakan biasa aja. Padahal itu sedang luar biasa gitu. Nah, begitu. Gemuruh ya, begitu. Ya seperti itu. Nah ini nggak mau ngaku, maka Imam Busiri tanya lagi kepada dia. Kalau memang kamu nggak mau ngaku, kamu ini sedang jatuh cinta, sedang rindu kepada sang kekasih. Fama li'ainaika in qul takfufa hamata wa ma liqalbika in qul tastafiq yahimi. Kalau kamu nggak ngaku, kamu ini sedang jatuh cinta, sedang rindu dengan si dia. Fama li'ainaika, mengapa kedua matamu ingkulta ketika engkau mengatakan ukfufa, sudah cukup, jangan nangis lagi. Hamata, justru tambah kenceng deraiannya. Air mata malah tambah deras. Wa mali qalbika, mengapa hatimu ketika engkau mengatakan ingkulta istafik, sadar. Yahimi, justru dia tambah parah, tambah ingat terus. Nah, jadi orang yang sedang jatuh cinta, ketika dia berusaha menepis rasa, justru tambah kuat. Makanya Imam Busiri tanya, kamu, saya nggak apa-apa, kamu rindu sama itu ya si Jiron itu dia kan, gitu. Enggak, tapi air mata masih terus. Padahal dia sudah berusaha menghapus. Nah, di sini diibaratkan seandainya air mata itu bisa diajak ngomong, ukfufa, udah jangan nangis. Hamata malah tambah deres. Seandainya hati ini bisa diajak bicara, inkulta, engkau mengatakan istafik wisto, sadar, masih banyak yang lain. Yahimi, tapi ingat terus. Masalahnya begitu. Jadi cinta itu konsekuensinya seperti orang yang terikat tangannya. Semakin antum berontak untuk terlepas, justru ikatannya semakin kuat. Itulah namanya cinta. Ya. Cinta. Ya. Wa ma li'ainika in qulta fufa hamata. Maka orang itu kalau sedang rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamata, walaupun dia sudah berupaya untuk mentegar-tegarkan dirinya, tapi air matanya itu tidak akan bisa tegar, mesti keluar. Ada kawan saya itu ditinggal wafat ayahnya, saya datangi, dia berusaha wajahnya ditahan-tahan itu air matanya. Terus saya tepuk pundaknya, sing sabar ya, yang sabar ya. Iya, justru ketika kita bilang begitu, air matanya itu deres keluar. Menunjukkan air mata itu tidak akan pernah dusta dalam menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Begitu juga hati, ya. Walaupun kita sudah berusaha mengalihkan, tetap aja akan selalu teringat. Dia selalu akan ingat. Itu sudah seperti itu cinta. Kemudian tetap nggak ngaku ini. Ya. Enggak. Lo kenapa nangis? Ini ya nggak tahu nih kok keluar air mata.
Maka Imam Busiri mengatakan, ayahsabu sabbu annal hubba muntakimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Ayahsabu sabbu, apakah orang yang sedang merindu menyangka annal hubba, sesungguhnya cinta, munkatimun, dapat ia sembunyikan, ma baina munsajimin, di antara derayan air matanya, wa muttarimi, dan dadanya yang sedang terbakar. Kamu mau mesembunyikan ya? Kamu kira orang yang sedang jatuh cinta, cintanya itu dapat disembunyikan di antara air mata dan dadanya yang sedang panas seperti ini? Kenapa muttorim? Muttorim itu dada yang panas karena menahan rindu. Jadi hati itu kalau sedang menahan rindu, panas dia. Nggak percaya? Pegang dadanya dulu. No. Atau pegang dadanya sopo. No. Panas. Maka itu dulu ada seorang jatuh cinta, ya namanya Qais Majnun. Qais Majnun ini sebenarnya nggak gila, pinter ini. Cuma tergila-gila maka dipanggil Majnun. Dia adalah orang gila yang paling waras. Karena tulus cintanya, maka orang mengatakan dia gila. Qais Majnun ini berteriak-teriak di tengah musim salju, memanggil kekasihnya, Laila, Laila. Maka dia ambil itu satu bongkahan salju, dia letakkan di dadanya, langsung cair. Karena dadanya orang yang sedang merindu itu panas. Nah, bahasa Arabnya muttorid. Maka Imam Busiri mengatakan, apakah orang yang sedang merindu menyangka sesungguhnya cintanya itu bisa disembunyikan di antara munsajimin, derayan air matanya, dan dadanya yang panas karena menahan cintanya tersebut. Nggak bisa disembunyikan cinta itu. Jadi ya, cinta gue ketoro, ya jelas ya. Cinta. Jadi orang seneng ngaji itu kelihatan. Orang cinta kepada sholawat kelihatan. Orang yang cinta kepada Rasulullah kelihatan. Kapan disebut nama Rasulullah bergetar jiwanya. Dia nggak akan bisa menepis rasa itu. Saya itu kagum sama lihat orang Turki. Orang Turki itu kalau ada orang nyebut nama Rasulullah langsung pegang dadanya. Apa maknanya? Wahai ruhku, sabar, pertemuan sebentar lagi. Pegang. Karena nggak bisa memang suku unik ini, bangsa unik. Itu di Pakistan, India. Itu kalau datang ke Indonesia, itu dia nggak mau kan mimbarnya orang Indonesia ini ada tulisannya Allah Muhammad. Itu orang India Pakistan tuh nggak mau tuh membelakangi. Ada Rasulullah di belakang. Nggak mau. Itu jarak 100 meter di Pakistan, jarak 100 meter. Jarak 100 meter. Itu kok ada Quran. Itu sendalnya itu langsung copot. Ada Quran. Takzimnya itu dengan agama saya begitu. Itu namanya orang yang cinta Quran. Saya pernah waktu itu di India, saya duduk begitu, duduk makan-makan gitu sama masyarakat. Tiba-tiba ada anak kecil sebesar anak saya Muhammad ini masuk masjid. Itu satu masjid itu berdiri semua. Saya tetap duduk aja, saya nggak mau berdiri. Kenapa? Siapa anak kecil ini? Anak kecil itu langsung duduk depan saya terus makan. Terus setelah anak ini duduk, yang lain ikut duduk. Maka saya tanya sama orang kampung, ini siapa anak kecil ini? Kok yang ketika dia masuk masjid kok semua berdiri? Satu kampung ini yang hafal Quran itu cuma dia. Maka kami menghormati. Nah, terus ada yang nggak duduk-duduk di belakang saya. Dia tepuk pundak saya. Bib, anak saya itu, bapaknya itu nggak mau duduk menghormati anaknya yang hafal Quran. Sampai begitu. Itu namanya orang yang cinta Quran. Jadi sikap orang cinta itu nggak bisa dusta. Jelas kelihatan mana orang yang cinta Quran, mana yang cinta sholawat, mana yang cinta ngaji. Kelihatan. Karena cinta itu tidak bisa berdusta dalam menunjukkan tanda-tanda keberadaan dirinya di dalam hati seseorang. Nggak bisa. Nah, orang yang sedang begitu pula, saya lihat itu orang tua di Pakistan. Itu kalau dia bawa tongkat, kok masuk masjid, tongkatnya mesti kebalik. Yang bagian apa?
Yang bagian nyangga di bawah yang kena tanah itu dibalik, karena ini beda, ini masjid harus dihormati gitu. Yang di bawah sampai begitu. Menghormati masjid itu sampai seperti itu. Orang itu kalau cinta sama orang tua pasti bakti. Pasti bakti. Dulu ada Habib, kalau nggak salah namanya Habib Hamid Albar, namanya lupa saya namanya. Yang ceritanya Habib Umar bin Hafid. Waktu itu saya ketemu di Surabaya, beliau yang cerita. Ini beliau itu punya amalan. Beliau itu nggak pernah membelakangi orang tuanya, nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah membelakangi orang tuanya. Jadi kalau ketemu orang tua nggak bisa mundur, itu nggak, pergi itu mundur, nggak berani balik badan. Posisi orang tua ada di belakang punggung itu nggak berani. Karena amalannya seperti itu, saking cintanya, takzimnya dengan orang tua, gak pernah membelakangi ayah ibunya. Maka ketika itu datang ke Madinah, dari Tahrim sana, datang ke Madinah, ziarah Nabi. Ya namanya orang sesak-sesak di depan, bersesak-sesakan di depan makam Nabi. Ini beliau tuh di pojok gitu, nyelempit di pojok. Tiba-tiba penjaga makam Nabi dari dalam kubur itu tiba-tiba ada suara keluar dari dalam kubur Nabi. Sampaikan salamku kepada cucuku Hamid. Ajak dia ke sini. Maka langsung keluar penjaga kuburnya, bilang kepada yang sedang ziarah, di antara kalian ada yang dari Yaman? Diam. Angkat tangan. Dari Hadramaut ada yang namanya Hamid, dari pojok. Langsung buka jalan. Ada suara dari makam Nabi. Sampaikan salamku kepada cucu. Ditarik langsung ke dalam makam Nabi. Terus duduk ziarah di situ. Apa amalannya? Amalannya tidak pernah membelakangi orang tuanya. Tidak pernah. Jadi orang tuh kalau cinta itu mesti akan tampak. Cinta itu mesti akan memunculkan sifat-sifat yang menunjukkan cinta itu ada di hati. Nah kita ini, kamu cinta sama orang tua? Cinta. Lesing mbok bentawi ini sapa? Nah kan, ini persoalan. Kamu cinta ilmu? Cinta, senang saya ilmu. Lo hujan sedikit udah nggak datang. Ya jadi dia ya gimana? Ya belum berarti belum yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala bisawab wa ilahil ma'ad. Saya rasa cukup, ini masih panjang ini bab cinta ini. Ini lebih ke belakang lebih. Nah, sudah cukup 4 bait sebagai muqaddimah. Saya baca 4 bait syair qasidah Imam Busiri ini. Semoga angka 4 ini termasuk angka tafaul ini, karena malaikat pemikul arsy ada 4 dan imam mazhab abadi yang ilmu teramalkan itu ada 4, dan khalifah kita pun ada 4, khalifah al-arba'ah. Alhamdulillah.